Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo Mesia dalam RSM pada hari Selasa pekan biasa, Selasa biasa pekan ke-34 sesudah Hari Raya Kristus Raja, dan semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, penuntun pada hari ini dari Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 11. Di bawah judul Bait Allah akan diruntuhkan. Dan di sini ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah, dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudara, ini suatu pernyataan yang sungguh menggemparkan. Karena memang bait Allah yang dibangun itu sebagai pusat peribadatan, tetapi juga sebagai simbol yang mempersatukan bangsa Israel. Tapi dengan ini juga ketika Yesus menyatakan bahwa apa yang indah yang dikagumi, apa yang di dalamnya itu ada persembahan yang begitu banyak, ternyata hal itu akan runtuh. Apa yang runtuh di sana? Yang runtuh di sana sebetulnya adalah suatu praktek hidup, satu cara hidup yang tidak sesuai dengan apa yang disimbolkan. Bait Allah itu adalah tempat di mana orang berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita ingat sebelumnya Yesus justru mengusir para pedagang dari bait Allah. Bait Allah dikotori ketika dia menyatakan rumah ini adalah rumah doa, tapi kamu jadikan sarang penyamun. Atau juga dalam kaitan dengan persembahan, berbagai-bagai barang persembahan yang banyak, ternyata hal ini bukanlah suatu persembahan hati yang ikhlas. Ingat juga dalam bacaan-bacaan sebelumnya, hari-hari sebelumnya, di mana Yesus melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser, 1 duit, seluruh nafkahnya ke dalam peti persembahan, yang memberi dari kekurangan, sementara yang lain memberi dari kelebihan mereka. Satu simbol penyerahan diri yang total kepada Allah. Bait Allah menjadi simbol, menjadi tempat untuk berdoa, tetapi menjadi simbol penyerahan diri, kemudian dikotori. Dan memang dalam sejarahnya bait Allah dihancurkan, tetapi simbol kehancuran itu adalah simbol dosa. Yesus pernah mengatakan, "Robohlah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Dan bait Allah yang didirikan itu adalah tubuh kebangkitannya sendiri, tubuh yang baru. Maka dalam Injil hari ini, dengan adanya pernyataan-pernyataan Yesus bahwa apa yang kamu kagumi ini pada waktunya tidak ada satu batu pun akan berdiri di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan, mau mengajak kita juga sekalian untuk meruntuhkan dosa-dosa kita dan memulai dengan suatu tubuh yang baru di dalam Yesus yang bangkit, dan merubuhkan egoisme kita supaya dikuasai oleh Yesus, supaya dirajai oleh Yesus sebagai Kristus, Raja, Mesias, yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran, yang menuntun kita kepada seluruh kehidupan yang lebih baik. Mari kita serahkan diri kita kepada Kristus
Raja semesta alam, dalam memimpin hati kita kepada keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami, terutama lewat bait Allah yang dihancurkan, yang menjadi lambang kehancuran dosa-dosa kami. Semoga kami pun turut Engkau bangkitkan di dalam tubuh baru Yesus Kristus, agar dipimpin oleh Kristus sebagai Raja kami, agar dituntun oleh Dia ke padang gurun, ke padang rumput yang hijau, untuk menimba kekuatan dan kesegaran di dalam Dikau. Bapa kekal dan kuasa, kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang sakit dan lemah. Kuatkan dan tuntunlah mereka, pulihkanlah mereka dari sakit penyakitnya, agar mereka pun dalam semangat yang baru dan segar senantiasa memuji dan memuliakan Dikau. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.